Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat juga untuk mengikuti pembelajaran dari rumah selama kondisi darurat COVID-19 ini belum berakhir ya. Oke. Dan di teman-teman kelas 11 nih, kita akan membahas ataupun mempelajari yang namanya fungsi naik dan fungsi turun. Tapi kita bahas dulu satu persatu. Di sini saya punya contoh soal, tentukan interval fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 4x tambah 1 naik. Ya, gimana nih cara penyelesaiannya? Ternyata teman-teman untuk menyelesaikan soal tentukan interval fungsi tersebut naik, ada syaratnya teman-teman. Syaratnya yaitu y aksen harus lebih dari 0. Y aksen atau kita kenal dengan turunan dari fungsi y itu harus lebih dari 0. Oleh karena itu kita harus mencari dulu nilai dari turunan dari si fungsi y tersebut. Coba teman-teman, ini fungsi y-nya, saya pengen tahu teman-teman cara mencari y aksen ataupun turunan dari fungsi y ini. Gimana teman-teman dari 2x pangkat 3? Betul, 6x kuadrat ya, dari 3 dikali 2 kali x pangkat 3 kurangi 1 ya, seperti itu teman-teman. Kalau kalian belum paham, berarti kalian harus melihat lagi video di sebelumnya, video-video sebelumnya gitu. Terus untuk x kuadrat, maka turunannya adalah 2x. Untuk 4x, maka turunannya adalah 4. Dan 1 turunannya menjadi 0. Nah, ini turunan 6x kuadrat ditambah 2x kurangi 4 itu katanya harus lebih dari 0. Oleh karena itu, kita tulis nih, 6x kuadrat ditambah 2x kurangi 4 lebih dari 0. Kalau sudah seperti ini, kalian harus memfaktorkan ya, memfaktorkan. Cara memfaktorkannya adalah seperti ini. Ya, ini lebih dari 0. Kita faktorkan nih, di sini kita tuliskan 2x, di sini kita tuliskan 3x. Faktor dari 4 itu adalah 1 dan 4, lalu 2 dengan 2. Kita coba 2 dengan 2 dulu deh. 2 dengan 2. Nah, 2x kali 3x, 6x kuadrat. Ini 2 dikali 2, 4, 2 dikali 3, 6. 6 dengan 4 itu ada keterkaitannya supaya menghasilkan 2, yaitu 6 dikurangi 4. Kalau kurangi, si 4-nya itu harus negatif, dan ini positif. Ya, coba kita kalikan dulu 2x kali 3x, 6x kuadrat. Kita cek ya, apakah benar ini faktornya. Lalu 2 dikali 3x yaitu 6x, 2x dikali negatif 2 yaitu negatif 4x. Maka 6x dikurangi 4x yaitu 2x. Betul ya? 2 dikali negatif 2 yaitu negatif 4. Setelah ini, kita cari nih nilai x-nya. 2x plus 2 lebih dari 0. 2x lebih dari negatif 2, pindah ruas ya, yang ini. Positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Maka nilai x-nya adalah negatif 1. Atau ada satu lagi nih teman-teman. 3x kurangi 2 lebih dari 0. 3x lebih dari negatif 2, pindah ruas menjadi positif 2. X lebih dari 2 per 3. Setelah kita peroleh x-nya negatif 1 dan x-nya 2 per 3, kita letakkan nilai x tersebut ke dalam garis bilangan. Saya tuliskan bulatan tidak penuh karena memang di sini simbolnya lebih dari saja, bukan lebih dari sama dengan ya. Peletakan nilai x-nya di sini harus negatif 1 atau 2 per 3 ya. Nah, yang di sebelah kanan harus nilainya lebih besar atau nilainya positif atau lebih besar. Dan di sebelah kiri nilainya harus lebih kecil. Jadi di sini peletakan nilai x-nya adalah 2 per 3 dan di sini negatif 1. Setelah dicantumkan nilai x pada garis bilangan, kita juga harus menentukan titik uji. Titik ujinya berapa, teman-teman? Kalau di area ini nih, area lebih dari 2 per 3, kalian mau ambil berapa, teman-teman? 1, oke. Untuk x sama dengan 1, kita substitusikan ya ke dalam
turunannya 6x kuadrat ditambah 2x kurangi 4, maka 6 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 4. Hasilnya berapa teman-teman? 6 kali 1, 1 ditambah 2 dikurangi 4. 8 kurangi 4 hasilnya 4. 4 lebih dari 0? Ya, 4 lebih dari 0. Maka di sini nilainya positif. Daerah lebih dari 2/3 itu positif. Sekarang kita ambil nih, di antara negatif 1 dan 2/3. Kalian mau ambil berapa nilai X-nya? Untuk menentukan apakah daerah ini bernilai positif atau negatif. Tuh, untuk X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan langsung ya. 6 dikali 0 dikuadratkan ditambah 2 kali 0 dikurangi 4. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, hasilnya negatif ini kita tuliskan nih di sini. Oh, berarti nilainya atau daerah itu tuh negatif semua gitu. Terus untuk X-nya yang kurang dari negatif 1, kalian mau ambil berapa? Boleh ya, negatif 2. Kita substitusikan 6 dikali negatif 2 dikuadratkan ditambah 2 dikali negatif 2 dikurangi dengan 4. Hasilnya berapa nih teman-teman? 6 dikali negatif 2 kuadrat yaitu 4. 6 kali 4 24. Ini hasil kalinya adalah negatif 4 dikurangi 4. Apakah hasilnya dia positif atau negatif? Ya, ternyata dia hasilnya positif. 20 dikurangi 4 yaitu berapa? 16 ya. Berarti di area ini adalah area yang bernilai positif. Setelah kita tahu nih dari gambar ini ada area yang positif, area negatif, di sini juga area positif ya. Lalu kita lihat kalau fungsi naik tadi katanya harus lebih dari 0. Kalau harus lebih dari 0 berarti dia bertanda ataupun yang bernilai positif ya. Ini. Nah, yang bernilai positif. Maka untuk fungsi naik pada interval X kurang dari negatif 1 dan X lebih dari 2/3 ya. Teman-teman paham sampai sini mengenai fungsi naik? Mudah-mudahan paham ya, amin. Kalau kalian belum paham boleh di rewind lagi, di replay lagi dari video ini mengenai fungsi naik. Pokoknya syarat si turunan fungsi itu harus lebih dari 0, diturunkan dulu, dicari nilai X-nya, cantumkan pada garis bilangan, terus cari deh interval tersebut pakai titik uji ya. Interval itu apakah dia berarea positif, apakah dia negatif dan positif seperti itu ya. Sebelum saya melanjutkan ke fungsi turun, kalian harus benar-benar paham dulu mengenai fungsi naik. Nah, untuk selanjutnya kita membahas mengenai fungsi turun. Di sini saya punya soal, tentukan interval fungsi Y sama dengan 2/3 X pangkat 3 dikurangi 7/2 X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Turun. Kalau tadi fungsi naik syaratnya turunan dari fungsi itu harus lebih dari 0. Nah, kalau sekarang kebalikannya, fungsi turun syaratnya, kita tulis dulu ya. Syaratnya Y aksen atau turunan dari fungsi Y itu adalah kurang dari 0. Ya. Kalau tadi fungsi naik syaratnya harus Y aksen lebih dari 0, sekarang Y aksennya kurang dari 0. Sama langkahnya seperti tadi, kita harus mencari dulu turunan dari fungsi Y-nya. Turunan dari 2/3 X pangkat 3. Berapa teman-teman? Betul, 2X kuadrat ya. 3-nya kita pindahkan ke depan, 3 dikali 2/3, X pangkat 3 dikurangi 1. Terus turunan dari 7/2X kuadrat. Betul teman-teman, 7X pangkat 1 ya. Kita tidak usah tulis pangkat 1-nya. Terus turunan dari 4X yaitu 4. Turunan dari 5 yaitu 0 ya. Setelah kita dapatkan nih turunan dari fungsi Y, 2X pangkat 2 dikurangi 7X dikurangi 4 ya, kita tuliskan ulang. 2X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 4. Katanya syaratnya itu harus kurang dari 0.
Setelah bentuk yang seperti ini, teman-teman sama seperti tadi, faktorkan. Ya. Kalau masih belum paham mengenai pemfaktoran, kalian harus buka-buka lagi nih buku-buku materi mengenai pemfaktoran di SMP ataupun di MTS gitu ya. Faktornya adalah 2x plus 1 dan di sini x min 4. Kalau kalian nggak percaya, boleh kalian nanti kalikan lagi apakah benar nggak sih hasilnya seperti ini ya. Lalu kita tuliskan atau kita cari x-nya satu-satu ya. 2x plus 1 kurang dari 0, maka 2x kurang dari min 1 ya. Positif satunya pindah ruas. Lalu x-nya kurang dari negatif 1/2 atau x dikurangi 4 kurang dari 0, maka nilai x yang kedua adalah 4. Sama seperti tadi juga, kita cantumkan ke dalam garis bilangan. Bulatannya tidak penuh karena di sini hanya kurang dari saja, bukan kurang dari sama dengan ya. Di sebelah kanan itu nilainya yang harus lebih besar, antara negatif 1/2 dengan 4 itu lebih besar 4, dan di sini negatif 1/2. Setelah itu kita akan menguji daerah-daerah ini nilainya positif atau negatif gitu ya. Kita uji yang lebih dari 4. Berapa teman-teman? Lebih dari 4 untuk x-nya 5 ya, karena 5 lebih dari 4. Lalu kita substitusikan nih ke sini. 2 dikali 5 kuadrat dikurangi 7 dikali 5 dikurangi 4. Hasilnya berapa teman-teman? 5 kuadrat 25, 25 dikali 2 50, 50 dikurangi 35, 15 dikurangi 4 berapa? 11. Nilainya positif. Di sini positif nilainya. Terus untuk daerah yang berada di antara negatif 1/2 dan 4, kalian mau ambil berapa x-nya? Boleh ya. Untuk x-nya 0. Kita substitusikan 2 dikali 0 kuadrat dikurangi 7 kali 0 dikurangi 4. Hasilnya negatif 4. Berarti di sini daerah yang bernilai negatif. Lalu yang kurang dari negatif 1/2, kalian pengen ambil berapa nilai x-nya? Boleh negatif 1 ya. 2 dikali negatif 1 kuadrat dikurangi 7 dikali negatif 1 dikurangi 4 ya. 2 kali 1 2, kita tuliskan boleh ya, dikurangi negatif 7 dikurangi 4. Hasilnya berapa nih? 2 ditambah 7 9 dikurangi 4 5. Oh, dia bernilai positif. Setelah gambar garis bilangan ini berikut dengan nilai dari daerah masing-masing sudah terlihat ya. Di sini positif, di sini areanya negatif, dan di sebelah paling kiri itu berarea ataupun bernilai positif. Maka dengan ketentuan Y aksennya kurang dari 0, harus kurang dari 0, maka kita ambil yang bernilai negatif. Jadi jadi interval fungsi tersebut turun berada di negatif 1/2 ya, ini x. Nah, seperti ini. Intervalnya itu harus berada di antara negatif 1/2 dan 4 ya. X kurang dari 4, oh maaf ini nggak pakai sama dengan teman-teman ya. X kurang dari 4 dan X lebih dari negatif 1/2. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf ini nggak pakai sama dengan ya, hanya kurang dari saja ya. Seperti ini teman-teman mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Intinya kalian harus tahu syarat yang pertama, fungsi naik itu syaratnya Y aksen harus lebih dari 0. Kalau fungsi turun, Y aksen kurang dari 0. Penyelesaian berikutnya, kalian harus turunkan fungsi dari soal tersebut. Setelah diturunkan, baru cari nilai X-nya. Ya, kalau dia persamaan kuadrat, pasti dia memiliki 2 nilai X. Lalu nilai X tersebut kalian cantumkan ke dalam garis bilangan. Langkah selanjutnya, kalian harus menentukan nilai uji, apakah daerah-daerah tersebut bernilai negatif atau positif ya.
Seperti itu. Teman-teman, kalau kalian belum paham, coba di-replay lagi mengenai video fungsi naik dan fungsi turun ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk memahami materi mengenai interval ataupun selang fungsi naik dan fungsi turun sebelum kita mempelajari materi berikutnya. Oke? Terima kasih penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.